Hmm, Oke. Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan membahas materi baru, yaitu terkait dengan pencemaran lingkungan dan kesehatan lingkungan. Kita usahakan ini tidak berlangsung terlalu lama ya, maksimal mungkin 45 sampai 50 menit. Kalau saya memperlihatkan grafik kepada Anda, sebuah grafik yang menunjukkan tingkat mortalitas atau tingkat kematian manusia per 100.000 penduduk yang diambil dari selang waktu tahun 1935 sampai dengan tahun 2025, maka Anda akan melihat grafik yang perlu kita analisis lebih lanjut, yaitu kalau grafik ini menunjukkan, yang merah ini menunjukkan penyakit seperti tipes, difteri, kemudian yang kuning ini menunjukkan penyakit akibat TBC, kemudian yang warna hijau ini menunjukkan penyakit karena adanya kanker paru-paru, kemudian yang biru menunjukkan penyakit kanker ganas, maka Anda akan melihat sebuah perbedaan bahwa penyakit kanker paru dan jenis kanker yang lain itu cenderung meningkat dari tahun ke tahun, sementara penyakit yang seperti tipes, seperti TBC itu menunjukkan tren menurun. Apa yang bisa kita baca dari grafik ini? Jadi grafik ini menunjukkan bahwa penyakit yang diakibatkan oleh organisme, entah itu bakteri, entah itu virus, menunjukkan kecenderungan untuk menurun, ya, bukan kecenderungan untuk menurun dari tahun ke tahun. Jadi kalau sampling datanya mulai 1935, ya Tapi Prof, kenapa? enggak berpindah kayaknya slide tak Prof di. Oh, Oh ya, pindah nih Prof. kenapa di? Pindah Barusan Mi? pindah ini Prof. Iya. Oke. Ya, oke. Nah, saya lanjutkan ya. Sementara penyakit yang diakibatkan oleh bukan mikroorganisme, mungkin disebabkan oleh bahan berbahaya dan beracun, seperti misalnya penyakit kanker, itu menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Yang awalnya di 1935 justru jumlahnya kecil, sekarang dia semakin naik dan bahkan mendominasi penyakit yang menyebabkan kematian umat manusia. Karena kita bisa menjelaskan begini, bahwa kenapa kemudian manusia itu bisa bertahan terhadap berbagai macam parasit, virus, bakteri, namun terhadap bahan-bahan beracun dan berbahaya, B3 misalnya, berbahaya, limbah B3, ya, bahan berbahaya dan beracun misalnya, manusia itu tidak tahan. Ya. Itu pertanyaannya. Ya. Nah, ini pertanyaannya bisa kita jawab kalau kita melihat secara detail bagaimana penyebab dari dua penyakit tadi, penyakit yang diakibatkan oleh organisme dan penyakit yang diakibatkan oleh bahan berbahaya dan beracun. Ya. Jadi kalau kita lihat misalnya dari segi substansi penyusun, ya. Jadi organisme itu pada dasarnya terdiri dari apa yang kita sebut sebagai substansi organik. Dia terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, ya. Rantainya itu panjang, ya. Sementara di satu sisi bahan B3 ini yang menyebabkan penyakit kanker segala macam itu hanya terdiri dari beberapa atom C saja. Ya misalnya kita lihat misalnya parasit, bakteri, virus itu dia terdiri dari ratusan sampai ribuan atom C. Sementara zat kimia DDT itu hanya terdiri dari 14 atom C, 9 atom H, 5 atom Cl. Ini salah satu bahan berbahaya beracun. Sehingga dengan demikian, karena dia
bahan terdiri dari rantainya sangat pendek, maka sistem kekebalan tubuh itu tidak bisa mendeteksi mendeteksi zat B3 yang masuk ke dalam tubuh kita. Berbeda dengan bahan organisme tadi, karena dia rantainya panjang, itu dia akan terdeteksi oleh tubuh. Ya. Ini kemudian yang menyebabkan selanjutnya, jadi dari waktu evolusi selama 2 juta tahun, manusia itu bisa beradaptasi terhadap organisme dan membentuk sistem kekebalan tubuh. Kita masih ingat ketika misalnya COVID ya, COVID tahun 2000 sampai tahun 2002, setelah ditemukannya vaksin virus, maka kemudian perlahan-lahan terbentuk imunitas kolektif, ya. Manusia kemudian akhirnya bisa membentuk sistem tubuh manusia mampu membentuk sistem kekebalan tubuh untuk melawan virus COVID itu, dan akhirnya perlahan-lahan COVID itu kemudian tidak lagi menjadi pandemi, tapi menjadi penyakit endemik. Ada, tapi tubuh manusia sudah bisa beradaptasi, sudah bisa menundukkan virus itu sedemikian rupa sehingga tingkat berbahayanya menjadi lebih menurun dibandingkan ketika awal-awal, ketika vaksin itu belum ditemukan. Namun, sistem kekebalan tubuh manusia itu belum mampu untuk membentuk sistem pertahanan terhadap keberadaan zat-zat pencemar, zat-zat B3 ini. Nah, itu yang menyebabkan kemudian bisa menjelaskan kenapa kemudian grafiknya ada yang naik, ada yang turun. Ya, kalau yang diakibatkan oleh bakteri, virus dan sebagainya, itu karena manusia bisa membentuk sistem kekebalan tubuh. Ya, sehingga tingkat mortalitas akibat penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh organisme itu menjadi menurun, berbeda dengan penyakit yang diakibatkan oleh limbah B3. Nah, limbah B3 ini bisa kita artikan sebagai bahan atau senyawa, entah dia padat, entah cair, entah gas, yang memiliki potensi apa? Potensi merusak terhadap kesehatan manusia karena sifat-sifat yang dimilikinya. Antara lain sifatnya seperti misalnya mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif dan sebagainya. Kalau kita lihat perkembangan dunia sekarang, limbah B3 itu semakin besar, ya. Pencemaran karena limbah B3 termasuk limbah plastik itu sebenarnya menunjukkan tren yang semakin meningkat. Ya. Dan ini akan menjadi tantangan dunia ke depan seperti apa menghadapi bahan B3 yang produksinya semakin besar itu. Nah. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, dunia kita ini menghadapi banyak masalah. Salah satu masalah yang terjadi itu adalah masalah lingkungan global, yang kadang-kala juga kita sebut sebagai krisis ekologi, karena dia adalah suatu masalah yang menyangkut gangguan ekosistem dalam skala besar. Nah, ada beberapa masalah lingkungan global yang terjadi sekarang ini. Yang pertama adalah ya, perubahan tingkat pertumbuhan penduduk dunia. Ya. Jadi penduduk dunia ini, tingkat pertumbuhan penduduk dunia ini semakin meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi. Nah, kalau kemudian jumlah penduduk dunia ini bertambah, saudara-saudara sekalian, maka konsekuensinya tentu saja itu harus dibarengi dengan eksploitasi terhadap sumber daya. Ya, sumber daya. Entah itu sumber daya makanan, entah itu sumber daya energi. Jadi tingkat pertumbuhan penduduk dunia ini meningkat dengan sangat pesat. Misalnya kalau kita bandingkan antara awal abad ke-19 misalnya dengan akhir abad ke-20, maka penduduk bumi ini sudah bertambah kurang lebih 3 kali lipatnya. Ya. Dan gross world product ini, produk dunia gross, ini menjadi sekitar 20 kali. Ya, konsekuensinya tadi semakin bertambah manusia, maka apa yang terjadi?
eksploitasi terhadap sumber daya, baik sumber daya makanan maupun sumber daya energi menjadi berkali-kali lipat, menjadi semakin besar, menjadi semakin berlipat ganda. Katakanlah misalnya konsumsi minyak bumi. Ya, kalau misalnya kita bandingkan awal abad ini dengan akhir abad ini, ya, itu mengalami perlipatan sampai 10 kali lipat. Ya. Demikian juga energi lain itu menjadi kurang lebih 15 kalinya. Sehingga eksploitasi terhadap sumber daya makanan dan sumber daya energi ini akan menyebabkan dampak secara langsung kepada lingkungan hidup. Anda tahu bahwa komponen lingkungan hidup itu kadang-kala disebut sebagai ABC environment. Ada biotik, and cultural. Itu masalah kita yang pertama. Masalah kita yang kedua, saudara-saudara sekalian, itu adalah timbulnya limbah bahan berbahaya beracun. Bahan berbahaya beracun atau kadang-kala kita singkat sebagai B3. Jadi ini diproduksi oleh banyak kegiatan-kegiatan manusia, terutama di sektor manufaktur, sektor industri, ya, apalagi industri kimia, ya, misalnya ya asap, ya, dalam bentuk apa, cairan-cairan yang sudah sebagai bagian daripada produksi yang menjadi residu, itu menjadi bahan B3. Di dunia kelistrikan misalnya apa? Misalnya aki bekas, kemudian rangkaian elektronik bekas, lampu bekas, kemudian apalagi oli trafo yang sudah tidak digunakan lagi misalnya, atau apalagi ya, lampu LED yang sudah tidak dipakai dan sebagainya banyak, itu kita sebut sebagai bahan limbah B3, ya, limbah B3 karena dia mengandung sifat yang korosif tadi, ada 7 sifat yang terjadi, ya, misalnya penggunaan, ya, kenapa? Tidak berpindah slide-nya, Prof. Tidak berpindah slide-nya. Iya. Waduh, kenapa ini ya? Kayaknya harus kasih full screen dulu baru di share screen ulang, Prof. Oh gitu. Oke. Iya, Prof. Oke. Tunggu dulu ya. Oke, muncul ya. Berpindah enggak? Belum ada, Prof, share screen-nya, Prof. Waduh, apa pula ini?
Hmm. Kelihatannya ada masalah, saya nggak bisa sharing ya. Tunggu dulu ya, saya keluar dulu ya. Saya keluar dulu ya, minta maaf saya keluar dulu. Nanti di Aduh, Adam Fauzi. Bagaimana ini Adam Fauzi? Ketua kelas. Iya, kenapa Ki? Aduh, minta mi kapan na bapak. PowerPoint na baru kau share screen ki. Weh, lo bet kacu. Coba di laptop. Nda laptop naik balik situ kah? Eke tumpeng. Nggak ada casnya. Aduh, Ambil. aduh. Di mana kok? Di rumah. Kau ngapain? Hei, ndak baik laptopku masih urut wifi na. Belum Tanya di deh, screen sumpah ada jangan anak bisa share screen. Faik kah atau siapa? Nah, dengar Di aja HP itu. ya, saya di HP ya. Ah, Di itu. HP juga cuy. Tulis kata udah siap. Itu mi kawan energi. Aduh, Warga ini bertempur dengan 48 Theodas sama TP instalasi di lab Senin. Mak, masuk JK itu mini anu kah? Zoom, Meet Ini Peng. di samping itu ada dia. Ada je. Jadi verifikasi berkas bentar enggak? Nggak lengkap, pindah dibalas di chatnya dari Rusal kayak jadi kirim ke. Oke, assalamualaikum ya. Saya masuk kembali. Saya coba share ulang. Mohon dilihat. Kenapa ya banyak sekali ya? Kenapa nggak mau ya? Kelihatan nggak? Berpindah? Belum berpindah, Prof. Halo? Hah? Belum Ini ilmu berpindah. lingkungan, ini slide, halaman Prof. kedua berganti nggak? Masih yang Kenapa? slide pertama, Prof. Iya, saya nggak tahu ini ada masalah kayaknya dengan komputer saya ini. Tapi Prof, atau bisa dikirim slide-nya Prof, biar kami yang presentasikan. Iya, iya. Terus tunggu dulu ya. Ini masalahnya.
Kelihatan ya? Halo? Kelihatan? Kelihatan, Iya, Prof. Prof. Mudah-mudahan tidak bermasalah ya. Saya biasanya sih pakai Zoom ini. Kalau Google Meet saya jarang-jarang nih. Ini ada masalah kayaknya grafiknya juga. Mudah-mudahan karena ini butuh waktu. Berpindah nggak? Iya, berpindah nih, Prof. Oke. Kita nggak usah full screen ya. Kita nggak usah full screen. Takutnya bermasalah lagi nanti. Coba saya lihat full screen mau nggak? Berpindah? Sudah muncul? Apa yang bisa Tetap ditangkap? yang kedua, Prof. Iya, apa yang bisa Oke. ditangkap, Prof? Kalau begini muncul ya? Ya udah, pakai gini aja kalau begitu. Ya. Berpindah ke halaman 3 ya. Iya, Prof. Nah, ini halaman 4. Kita tadi sudah berbicara mengenai bahan B3, masalah lingkungan global, halaman 5, halaman 6. Nah, kita masuk ya. Jadi kalau kita lihat mengenai limbah B3 ini kan umumnya diproduksi oleh negara-negara maju ya. Nah, jadi ini negara-negara maju kita lihat memproduksi secara besar-besaran bahan-bahan yang kemudian itu menghasilkan apa yang kita sebut sebagai limbah B3. Nah, limbah B3 ini sendiri ada yang kemudian diekspor ke negara-negara berkembang. Ya, diekspor ke negara-negara berkembang. Misalnya dengan dalih bahwa itu untuk investasi, dia dirikanlah pabrik-pabrik pupuk, pabrik petrokimia, pabrik-pabrik yang nanti dalam proses produksinya akan menghasilkan limbah B3 di negara-negara berkembang, ya, sehingga kemudian pencemaran itu pindah dari negara maju ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalihnya tadi untuk mengekspor teknologi. Pada dasarnya juga memang betul ada teknologi yang diekspor, tapi pencemaran juga ikut diekspor. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Ya, kemudian ada pergeseran alokasi pemakaian sumber daya dan penyebaran pencemaran dari negara industri ke negara berkembang. Misalnya ada gerakan ekologi dangkal ya, Solo Ecology Movement tahun 1980-an, tahun 1980-an, di mana ada dua intinya. Pertama, pencemaran harus dikurangi atau disingkirkan. Tetapi cara mengurangi atau menyingkirkan pencemaran itu dengan memindahkan ya pabrik-pabrik, memindahkan pusat produksi dari negara maju ke negara berkembang. Yang kedua, pemakaian sumber daya itu harus dihemat. Tetapi ini dilakukan demi kepentingan negara-negara industri, ya. Antara lain misalnya yang dilakukan itu negara industri itu boleh mengimpor pestisida yang di negaranya sendiri itu sudah tidak digunakan. Misalnya ada model insektisida organik klorin, ya, DDT, aldrin, dealdrin, hepataklor, endrin, kemudian ada insektisida organofosfat, diazinon, malation, itu yang kemudian diekspor, yang di negaranya sendiri itu sudah tidak digunakan sebenarnya. Jadi dia ekspor sampah ke tempat kita, ya. Berapa kali itu di Bea Cukai Indonesia di Pelabuhan Tanjung Priok itu ditemukan adanya kontainer-kontainer yang izinnya itu adalah impor barang konsumtif. Tapi ternyata setelah dibuka oleh Bea Cukai isinya itu adalah limbah B3. Ya, limbah B3. Nah, ini memang akal-akalan negara besar lah, negara maju ya. Dia tidak mau negaranya tercemar, tapi pencemaran itu dia pindahkan ke negara-negara berkembang. Oke. Kemudian selanjutnya menyebarnya dampak lokal menjadi global. Awalnya itu adalah persoalan lokal, tapi kemudian akibatnya dia kemudian menjadi dampak global. Misalnya ketika terjadi ledakan nuklir di Chernobyl, ini yang sekarang ada di Rusia ya, Rusia atau Ukraina ini, Chernobyl.
Jadi kita melihat bahwa akibat bencana Chernobyl ini itu bukan hanya menyebabkan kerusakan di daerah Chernobyl, tapi itu kemudian menyebar, ya, abu radioaktifnya misalnya itu terbawa oleh angin, ya, sehingga menyebabkan pencemaran di negara-negara lain. Jadi pencemarannya, kerusakannya itu bukan lagi menjadi tidak mengenal lagi batas negara, ya, sampai ke beberapa negara abu radioaktifnya, dan ini sesuatu yang sangat berbahaya, sehingga banyak sekali tanaman, banyak sekali hewan yang kemudian mati karena terkena abu radioaktif. Kemudian yang kelima, pencemaran itu tidak mengenal batas negara. Ya, pollution knows no national boundary. Misalnya seperti misalnya hujan asam, ya, lubang ozon, kemudian efek rumah kaca dan pemanasan global. Ini adalah jenis-jenis pencemaran yang tidak mengenal batas negara. Ya, seperti misalnya hujan asam, ya. Ini kan diakibatkan oleh industri dengan menggunakan penggunaan yang diakibatkan oleh air hujan itu terkontaminasi oleh misalnya sulfur dioksida SO2 atau oksida nitrogen NOx. Nah, ketika dia kemudian mencemari air hujan dan air hujan itu turun ke bumi, maka akibatnya dia bisa mencemari ekosistem perairan kita. Danau, sungai, ya, kemudian dia menimpa tanaman, pertanian, bangunan, ya, bangunan itu terutama yang terbuat dari besi, ya. Hujan asam ini kan pH-nya asam, ya, asam, namanya juga asam, pH-nya kurang daripada angka 5,6, ya, pH-nya lebih kecil dari 5,6, ya, menyebabkan misalnya bahan-bahan dari besi itu mudah sekali berkarat. Saya pernah merasakan misalnya membandingkan kondisi Makassar dengan Surabaya. Ketika saya sementara S3 di Surabaya, kalau terjadi hujan, ya, tidak hanya dalam waktu 1-2 hari, barang-barang yang terbuat dari besi itu menjadi berkarat. Kalau di Makassar itu butuh berapa lama? Terkena hujan misalnya, kita taruh motor di luar, kena hujan, dalam waktu 1-2 hari itu akan berkarat bagian-bagian yang terbuat dari logam. Beda sama di Makassar. Ya, di Makassar mungkin enggak langsung berkarat dia. Itu menunjukkan bahwa kondisi hujan asam itu terjadi di Surabaya, dan memang karena dia daerah industri, ya, industrinya besar-besar, sehingga kontaminasi oleh sulfur dioksida maupun NOx bercampur dengan air hujan itu akan memang menimbulkan hujan asam. Yang kedua, lubang ozon. Ini yang diakibatkan oleh penggunaan senyawa kimia freon, CFC, yang biasa digunakan pada kulkas, refrigerator, ya, ataupun AC. Nah, ini ternyata menyebabkan merusak lapisan ozon di stratosfer bumi, sehingga terjadi lubang. Padahal lapisan ozon ini harusnya menjadi penyaring dari sinar ultraviolet. Karena dia sudah berlubang, maka sinar ultraviolet itu langsung menimpa permukaan bumi. Ya, dan ini sangat berbahaya karena bisa menimbulkan, katakanlah, permasalahan kanker pada manusia. Ya, bisa juga merusak tanaman, bisa merusak hewan dan sebagainya, banyak masalahnya. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara sekalian, ada efek rumah kaca dan pemanasan global. Ini karena gas CO2 itu semakin banyak di angkasa, sinar matahari yang sampai di bumi itu kemudian dipantulkan kembali ke permukaan bumi, sehingga bumi itu menjadi panas. Ya, seakan-akan seperti bumi ini seperti rumah kaca, ya, yang untuk tanaman itu, jadi panasnya itu tidak bisa keluar masuk gitu loh. Nah, ini yang kemungkinan besar menyebabkan permasalahan perubahan iklim, ya. Seperti misalnya sekarang kita sudah susah membedakan musim hujan, musim kemarau. Kemudian ada pencairan es dan salju di kutub, ya. Dan kemudian bumi ini menjadi sangat panas dan sebagainya dan sebagainya. Jadi
kalau kita lihat ini adalah masalah-masalah global yang terjadi, masalah lingkungan yang terjadi secara global. Ada kurang lebih ada 5 ya, ada 5. Mulai dari tadi perubahan tingkat pertumbuhan dunia, kemudian munculnya limbah B3 dengan skala yang masif, kemudian pergeseran alokasi pemakaian sumber daya dari negara dan penyebaran pencemaran, kemudian ada menyebarnya dampak lokal menjadi global, kemudian pencemaran yang tidak lagi mengenal batas negara, yang kemudian direpresentasikan oleh 3 hal ini, hujan asam, perubahan ozon, efek rumah kaca, dan pemanasan global. Kurang lebih seperti itu gambarannya, saudara-saudara sekalian. Jadi inti materi kita ini adalah mengajarkan kita ya mengenai pencemaran lingkungan, terutama lingkungan secara global, bahwa ada ancaman terkait dengan masalah pencemaran ini yang mengancam manusia dan penghuninya, mengancam bumi dan penghuninya untuk masa sekarang dan juga masa yang mendatang. Dan ini yang harus menjadi care dari kita semua. Ya. Oke, saudara-saudara sekalian, ini materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik, ya, karena ini sifatnya secara daring dan biasanya daring itu memiliki keterbatasan, ya. Oke. Ada di antara Anda yang ingin memberikan komentar? Tidak ada? Mohon kelas mendata mahasiswa yang tidak hadir ya dan dikirimkan ke saya. Anda mungkin perlu untuk men-screenshot layar Jimit ya. Siapa saja teman Anda yang hadir dan tidak hadir ya. Saya tidak sempat lagi mengabsen Anda satu persatu. Saya percaya ketua kelas akan bisa mendeteksi, bisa menginventaris siapa teman-temannya hadir dan tidak hadir. Oke, kemudian yang selanjutnya saudara-saudara sekalian masih ada satu materi sebenarnya, materi terakhir dan sekaligus saya rangkaikan dengan pemberian tugas. Mohon Anda ketua kelas dengan teman-temannya itu berdiskusi kapan kira-kira ada waktunya. Ya, apakah misalnya mau hari ini kita lanjut di sore atau malam, karena kelihatannya kalau saya melanjutkan materi ini sudah terlampau siang ya, dan kondisi kita sudah tidak fresh lagi. Silakan didiskusikan untuk satu materi terakhir, apakah mau disajikan di hari ini, dan saya menyiapkan waktu sore atau malam, atau mau di hari lain, entah hari apa gitu. Silakan saja ya didiskusikan dan saya tunggu informasinya. Sekira demikian saudara-saudara sekalian, kuliah kita pada siang hari ini. Waktunya sudah 40 menit ya, dan saya sudah menjanjikan kepada Anda bahwa waktunya kurang lebih 40-50 menit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.